Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana syifaan lima fis sudur wa ja'alal islami dinan fi qulubi wan nufus. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan perkara hati, atau bagaimana cara seseorang memiliki hati yang salim atau memiliki qalbun salim. Sebelumnya apa sih qalbun salim itu? Nah, qalbun salim merupakan hati yang bersih, hati yang selamat dari berbagai penyakit yang bisa merusaknya. Hati yang bersih adalah dia terbebaskan dari macam kesyirikan, dari berbagai macam penyakit, dan di mana hati yang di dalamnya itu hanya berisi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ulangi sekali lagi, qalbun salim merupakan hati yang bersih dari kemusyrikan, iri, dengki, dan penyakit lainnya. Sedangkan hati yang selamat hanya berisi kecintaan kepada Allah dan Rasul serta memiliki kasih sayang kepada sesama manusia. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, artinya pada suatu hari di mana harta dan anak tidak lagi berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dalam hati yang bersih atau qalbun salim. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa pada di akhirat kelak yang menyelamatkan seseorang bukanlah anak atau harta kekayaannya, tetapi hati yang bersih itulah yang akan menyelamatkan dirinya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu qalbun salim, baru kita harus mengetahui bagaimana sih ciri-ciri seseorang mempunyai qalbun salim atau hati yang bersih. Yang pertama adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Seseorang ketika dia beramal, dalam segala amalnya dia niatkan ikhlas karena Allah semata, tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridho Allah, maka ciri-ciri orang seperti ini dia memiliki hati yang salim atau memiliki hati yang bersih. Dan hal tersebut Allah menegaskan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, untuk mempertegas umatnya, yaitu kita, bagaimana tujuan hidup daripada kita di dunia ini. Nah, dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, itu lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah pemilik semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Jadi di sini Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk mempertegas bagaimana tujuan hidup seseorang muslim sebenarnya adalah segala amalnya, ibadahnya, kemudian hidup dan matinya adalah untuk Allah semata. Kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niat seseorang. Fa innama likulli imri'in ma nawa. Dan segala apa yang dihisab itu tergantung dengan apa yang diniatkan.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan barang siapa dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah seperti kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa dia berhijrah karena dunia atau wanita yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka dia berhijrah seperti apa yang diniatinya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ciri yang kedua adalah bersih dari kedengkian dan kebencian. Nah, seseorang yang memiliki qalbun salim, dia akan terbebaskan, di dalam hatinya terbebaskan dari hasad, yaitu kedengkian atau kebencian kepada seseorang. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdabul hadis, wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Rawahu Bukhari. Yang artinya iyyakum wadhanna, jauhilah kalian prasangka. Fa inna dhanna akdabul hadis, karena sesungguhnya prasangka itu kebanyakan adalah perbuatan yang paling dusta. Wala tahassasu wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari isu. Wala tahasadu wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, saling mendengki. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Di mana di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah dan Allah juga sudah berfirman, di sini disebutkan bahwa sifat iri, dengki, suka mencari kesalahan orang lain atau yang disebut tajassus itu sangat dilarang oleh Allah dan Rasul. Karena segala prasangka tersebut itu termasuk perbuatan yang paling dusta dan berasal dari syaitan. Kemudian ciri yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi ujian. Seseorang yang ketika dia menghadapi ujian atau tertimpa segala musibah atau apapun, dia akan bersabar atas segala apa yang menimpanya, maka orang ini akan memiliki, dia termasuk ciri-ciri orang yang memiliki qalbun yang salim atau hati yang bersih dan selamat. Disebutkan dalam Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, 156, dan biasa doa yang sering kita ucapkan, sering kita lantunkan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika dia tertimpa suatu musibah, dia tertimpa suatu penyakit, ya, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana ciri-ciri seseorang yang memiliki hati yang salim, kita hendaknya bisa menata kembali hati kita masing-masing untuk menjadi seseorang yang memiliki qalbun salim. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Ketika seseorang banyak mengingat Allah, Allah sudah menjanjikan hatinya akan tenang dan bersih atau salim. Hal tersebut disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah.
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi di sini Allah sudah menyanyikan ketika seseorang sering berzikir, mengingat Allah, maka hati tersebut akan tentram. Dan termasuk ciri-ciri orang yang memiliki qalbun salim. Kemudian cara yang kedua adalah menjauhi sifat iri, dengki, dan hasad. Sifat-sifat ini tidak lain hanya akan merusak hati seseorang dan menjauhkan kita dari keberkahan. Nah, kecuali iri yang diizinkan oleh agama. Dan tersebut disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la hasada illa fisnatani. Tidak ada kedengkian kecuali pada dua hal, yaitu rajulin atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi, di mana seseorang yang memiliki harta yang lebih banyak, kemudian dia mempergunakannya atau membelanjakannya di jalan Allah. Wa rajulin atahu wahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan seseorang yang lebih tinggi ilmunya, dia mengaplikasikannya atau dia melaksanakannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, terhadap dua ini kita diperbolehkan untuk memiliki sifat iri. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu sama seseorang, mendapati seseorang yang dia lebih tinggi hartanya, tapi dia pintar untuk bersedekah, kemudian orang yang lebih tinggi ilmunya, kemudian dia selalu mengamalkan ilmunya dan memberikan ilmunya kepada orang lain, maka kita boleh iri terhadap orang tersebut. Kemudian cara yang ketiga adalah bersikap lapang dada serta memaafkan orang lain. Nah, jadi sudah disebutkan tadi di dalam Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 156, orang yang bersabar. Kemudian di sini memaafkan kesalahan orang lain. Di sini Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 22 yang berbunyi, wal ya'fahu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum innallaha ghafurur rahim. Ya, artinya hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Nah, apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni dosa-dosamu? Innallaha ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di Quran surat An-Nur ini ayat 22, Allah memberi janji kepada seseorang yang dia bisa bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain atas dirinya, maka ia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian cara yang keempat, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran. Setelah cara-cara sebelumnya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, mengingat Allah. Kemudian kita diperintahkan untuk mendekatkan diri juga kepada wahyu Allah yang diturunkan oleh Nabi Jibril lewat Rasulullah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat bagi hati yang sakit dan menjadi cahaya bagi hati yang gelap. Nah, di situ dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idhatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatal lil mu'minin. Ini artinya, wahai manusia, qad ja'akum mau'idhatun mir rabbikum, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, wa shifaa'un, dan penyembuh, lima fis sudur, bagi penyakit yang ada di dalam dada, wahuda, dan menjadi petunjuk, warahmatan lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para pemirsa sekalian, marilah kita selalu berusaha membersihkan hati kita agar menjadi qalbun yang salim atau memiliki hati yang bersih dan selamat. Karena memiliki qalbun yang salim adalah sebagai modal kita untuk menghadap Allah dalam keadaan suci. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kita hidayah dan kekuatan untuk menjaga hati kita dari segala penyakit hati.
Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinata minal kadib wa a'yunana minal khinaya fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, segala amal kami dari keriaan, dan lisan kami dari kebohongan, dan pandangan kami dari khianat, karena sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui segala apa yang di dalam hati. Akhirnya semoga kita termasuk orang-orang yang datang kepada Allah dalam keadaan qalbun yang salim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngulang deh memang. Ping telu.